Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Botani Flora. Oke, untuk kali ini, pertemuan di video ini kita sedang melakukan pengiriman Titanota ke negeri matahari terbit ya. Nah, ini kebetulan ada tamu istimewa dari tetangga jauh ya kan. Dari planet Mars. Datang. Dia tanya-tanya sebenarnya, apa sih agave, apa sih bedanya Titanota, ini apa, terus kelebihannya apa, terus kenapa kok laku. Karena yang di sebelah saya ini adalah petani aroid, gitu loh. Petani yang bermain dengan daun-daun. Nah, seperti Pandan variegata ini, Blumac variegata, Monstera variegata, itu petaninya di sebelah sini gitu ya. Akunnya di sini. Mahesa. Nah, itulah. Terus dia tanya tentang dunia agave. Tahu sendiri kan kalau botani itu pemakan segala. Iya kan? Iya. Mau aroid ya dijual, mau Titanota dijual, Sansevieria dijual, pohon juga dijual, taman juga digarap, vertical garden juga digarap. Jadi memang Botani Flora itu pemakan segala, iya kan? Iya. Ya, setuju kan? Benar, setuju Mas, setuju Mas. Salah satu petaninya Botani Flora, partnernya yang untuk tanaman aroid, ya ini Mr. Mahesa. Oke. Juga jual bubuk ya Mas? Oke, ngopi dulu guys, ngopi dulu. Pada intinya, Botani Flora hadir untuk dunia tanaman hias, pasar, domestik, dan global. Saya mau tanya Mas, saya kan nggak paham untuk apa tanaman jenis apa ini? Agave. Agave. Saya kan nggak paham. Jadi perbedaannya dari segi apa? Terus cara perataannya gimana juga? Segi ini ada yang segi 5, ada yang segi 4. Dari bentuk yang saya tahu kan yang agak tinggi. Agave taman ya, agave taman. Seperti itu. Americana, ya kan? Banyak. Kalau untuk yang jenis seperti ini, ya saya sama aja sih, sama aja. Karena ini dasarnya kan sukulen kan ya. Dari sukulen. Masuk sukulen karena daunnya itu kalau dipecah itu mengandung air. Nah, jadi seperti aloe vera, echeveria, sansevieria, agave itu masuk ke sukulen. Jadi kenapa sukulen itu daunnya sudah berair? Jadi kalau disiram banyak itu memang bisa busuk. Jadi dia memang suka kering karena daunnya sudah mengandung air. Agave yang di sini ini adalah agave Titanota. Semuanya ini Titanota. Jadi kebetulan permintaan buyer Jepang kami yang sudah langganan bertahun-tahun sudah sama Botani. Dan ini juga bukan barangnya Botani semuanya. Jadi punya Botani cuman beberapa. Jadi mungkin Mas Mahesa kepingin bertani, lalu biar tahu dunia agave itu gimana, biar nggak aroid-aroid aja ya kan? Ya, uangnya aroid kan sudah banyak tuh. Nah, saatnya disisihkan untuk berinvestasi di agave. Gitu. Tapi agave itu nanam sekarang, jualnya 2 tahun lagi. Rata-rata seperti itu. Kecuali kita jual bibit kecil-kecil kayak gini gitu. Jadi prospeknya bolehlah ditanya. Ya, ini agave Titanota. Lah, agave Titanota sendiri itu macam-macam. Ada yang nama asli dan juga ada yang nama dagang. Biasa. Nama dagang itu kadang kita butuhkan hanya untuk membedakan dari sisi karakter aja sih. Beberapa ini ada yang agave dari jenis solar, jenis FO76, FO76. Sama agave banana peel, terus ada agave saksoi kayak gini. Nah, agave saksoi ini yang kasih nama itu teman kita, Mas Edi Mustika. Nah, aslinya ini tadinya dari Meksiko, intinya cuman agave Titanota gitu aja. Tapi memang beda sama karakternya agave ini, agave yang FO76. Ya, emang beda. Jadi dari sisi duri itu memang beda. Lah, sejarahnya nama saksoi ini sebenarnya itu karena durinya kayak giginya hiu. Ya, sak. Jadi tadinya dikasih nama sak. Lah orang-orang agavemu sing
jenenge sak iku sing di oh sing sowe gua. Nah, akhirnya namanya menjadi sak sowe. Sowe gua mesti lama. Nah, dia pertumbuhannya memang lebih lama dan lebih cantik. Itu yang saya tahu dari cerita teman-teman. Ya, itulah akhirnya populer di Jepang namanya saksowi. Nah, saksowi tapi ejaannya jadi Jepang ya, SHOUI. Oh, saksoi ya. Ya, saksoi. Jadinya orang Jepang pun sekarang kalau ngarani atau mau tanya ini yo agave saksoi. Tapi ini ya Titanota. Entah dia mutasi dari FO atau silangan tadi hybridnya di alam nggak ngerti. Dan bukan hanya di Jepang saja, orang-orang Iran, orang Vietnam kalau sudah mengatakan ini memang dari Indonesia ini. Maksudnya ditemukan di Indonesia. Kalau aslinya kan dari Meksiko. Jadi memang berbeda. Nah, karakternya memang berbeda. Durinya itu memang lebih lemir jadi. lebih garang ya kan. Nah, beda nih karakternya. Nah, jadi mungkin bagi orang yang belum pernah main agave atau belum pernah punya agave, pasti bingung. Ini saksoi, ini CG, terus sama ini dwarf, kayaknya udah kelihatan bedanya ya? Kalau saya sih hampir mirip Mas. Karena saya nggak tahu bedanya. Ya? Kalau saya melihat ini sangat berbeda, ya kan? Bagaimana pemirsa? Ini beda atau sama? Nah, dari durinya ya. Nah, ini jenis agave dwarf. Agave dwarf itu kalau orang Indonesia banyak bilang ini Kyoto. Nah, agave Kyoto. Nah, dia daunnya lebih pendek, punya punggung kayak gini, terus karakter durinya seperti ini. Nah, ini karakter durinya lebih tebal daripada karakter durinya saksoi. Nah, beda juga sama FO76 nih, FO76. Nah, beda. Ya kan? Durinya agak panjang. Iya, durinya agak panjang. Terus ini apa namanya? Fan-nya ini loh. Beda kan ini karakternya. Ada motifnya ya Mas ya? Iya, kalau saya malah nggak pernah memperhatikan daunnya dari durinya aja. Karena ini daunnya sebenarnya bekasnya duri ketika masih dipupus kayak gini. Kayak gitu. Jadi karakternya jadi kelihatan beda. Kadang ada memang agave orang-orang di luar kota Batu itu nggak mau bertani agave karena di mereka itu panjang-panjang. Itu kendalanya. Jadi kalau agave FO76, agave saksoi kalau daunnya panjang ya jelek. Ya kenapa rata-rata di Kota Batu ini agavenya terbaik? Sebenarnya bisa aja. Bisa menggunakan perawatan pakai lampu kalau di daerah-daerah yang nggak punya lahan outdoor lah ya. Jadi bisa pakai lampu seperti orang-orang Jepang yang seperti ini. Taruh dalam ruangan bisa ya? Taruh dalam ruangan, kondisi ultravioletnya diganti lampu, jarak 30 cm, sama ada kipas. Sama kalau kuping gajah itu apa? Groten. Lah, cuman grotennya agave ini terbuka, pakai lampu, lampunya pun khusus. Nah, lampunya pakai lampu ini. Terus kita malah diajari orang Jepang itu yang begitu. Nah, jadi di Bayer itu kan di sana ada musim salju, ada musim apa gitu kan. Jadi mereka masih bisa memelihara agave bahkan bisa lebih bagus dari kita. Kayak gitu. Itulah kenapa pasar agave di Jepang ini masih bertahan setelah sekian tahun. Kalau dulu kalau sudah salju mati itu tanaman. Nah, akhirnya mereka malas beli. Tapi setelah ditemukan rawatan yang di daerah dingin atau rawatan yang di dalam ruangan, agave yang karakternya ini outdoor itu sudah bisa diatasi dengan teknologi. Jadi dengan lampu sama kipas. Nah, di sini ada sih salah satu petani, Cuse Flora, itu selain dia punya yang outdoor, dia juga nyoba teknologi yang dari Jepang itu pakai lampu. Dan hasilnya tambah bagus. Durinya bisa kelihatan lebih karakter dan lebih terlihat lebih tua. Gitu. Jadi ini bedanya, Mas. Ini Asuramaru. Apa, Mas? Asuramaru. Blackfire. Nah, Blackfire kata orang lama. Kata orang lama lagi sekelas Pak Arpai, dia bilangnya Black Fang. Nah, terus berjalannya tahun, ini namanya Blackfire. Nah, terus kenapa berubah menjadi nama Asuramaru? Karena Thailand itu mengeluarkan seri agave dinamain Blackfire. Nah, orang Jepang bingung. Ini Blackfire Indonesia atau Blackfire Thailand? Gitu, dan karakternya berbeda. Ya? Masih bagus ini gitu. Kalau menurut kami gitu kan. Nah, tapi ternyata
orang Jepang ngarani black fire itu dibahasakan bahasa Jepang, api hitam. Jadi istilah api hitam itu orang Jepang itu ngarani, bilang itu dikasih nama Asuramaru. Jadi Asuramaru untuk black fire Indonesia, kalau black fire tetap yang Thailand. Nah, yang Thailand itu beda, bukan kayak gini. Ya mungkin hybrid atau kulturan atau gimana di Thailand itu. Nah, tapi tetap yang dari Indonesia ini yang terbaik. Entah kenapa aku pernah tanya ke orang Jepang, kamu nggak belanja di Thailand ta? Gitu kan. Di Thailand ya aku pernah belanja, tapi entah kenapa tanamannya yang dari Thailand itu dipelihara di Jepang itu lebih mudah busuk atau gimana. Ya mungkin dari rawatan kita sudah terbiasa matahari dan langsung outdoor ya, seperti kita tanam agave ini, nah di outdoor kayak gini. Jika kalian itu kepingin tahu agave A, agave B, Titanota dwarf, Titanota barakuda, Titanota saksoi, Titanota banana peel, duckneck, saksoi, banyak kan? Gimana cara bedainnya? Ada cara yang paling gampang untuk bedainnya. Menurut sampean apa? Kalau dari kecil udah bisa dibedakan, Mas? Pasti bisa bedakan. Kalau dari kecil. Kalau dengan cara yang akan saya sebutkan ini. Kira-kira ditebak dulu. Caranya yang paling cepat bedain itu apa? Potel dari Indo. Itu bisa juga, tapi dari Indo. Jadi kalau beli Indo lah, kalau beli online ya Oppo. Oh iya. Gitu kan. Kalau beli online kan lihat foto apa induknya gitu kan. Nah, memang bisa sih kalau kita beli. Oh ini potelannya, ya kan anakannya. Nah, contoh ini anakannya dari CG ya, dari COK, dari CG01. Yes, jelas anaknya CG. Gitu kan. Tapi sekarang kalau sampean belum tahu ini apa namanya, biar cepet hafal itu ya, Bu. Ya tolong diajari, Mas. Saya nggak paham. Jadi rahasianya, jika kalian main tanaman, bukan hanya di agave. Jika kalian lihat philodendron gitu kan, seperti elsemani, koko panda, mungkin apa yang lainnya kayak mirip-mirip gitu kan. Monstera, ada Monstera borsi, Monstera deliciosa. Apa bedanya? Ketika kalian mempunyai tanaman-tanaman yang mirip kayak gitu, itu gampang guys bedakannya. Yaitu adalah kita melakukan transaksi. Wah, oke. Kalau sampean pernah beli CG dan pernah jual CG, sampai kapanpun sampean tidak akan pernah lupa sama jenis CG. Kalau sampean pernah beli dwarf atau Kyoto ini, kalau sudah pernah beli, sampean pernah punya, pernah pelihara, gak kira lali. Nah, jadi kalian kalau kepingin belajar tanaman, itu adalah beli guys. Iya, beli. Dengan beli kalian itu bisa tahu. Soalnya kita harus ngeluarin uang, sudah ngeluarin uang untuk beli jenis ini kayak gitu. Bahkan kalau kita beli terus ID-nya salah, kita inget terus. Iya, betul. Ya mbah aku biar tuku iki ternyata salah gitu. Bahkan kita ingat kita itu beli ke siapa. Ya, terahnya kita ingat meskipun sudah 10 tahun lalu. Saya beli saksoi ini aku inget, aku dulu ini beli nang Deplen. Aku tuku sik cilik regone 2 juta. Inget, kalau kita transaksi tanaman itu kayak gitu, iya enggak? Iya, betul. Kita sama-sama orang tanaman pasti mengalami hal itu. Jadi kayak gitu, guys. Mungkin ada pertanyaan lain? Ini mau apa ini? Mau di packing atau gimana ini? Ya, ini mau proses sterilisasi, mau diekspor ke Jepang. Jadi yang di sebelah sana itu sudah ada yang dicuci. Itu belum dicuci sih, baru direndam insek. Jadi kita prosesnya kadang kan dari petani kita nggak tahu secara mikroba ya, masih ada hama atau segala lain. Jadi disterilisasi dulu, dicuci, terus dikasih pestisida, baru kering kita kirim. Gitu. Dan agave ini saktinya, meskipun 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak disiram, itu nggak masalah. Akar tetap jalan, tapi performnya nggak bisa bagus. Beda sama kalau ditanam. Gitu. Iya. Cara perawatannya sama aroid sama nggak, Mas? Beda. Beda. Kalau sama aroid itu kan mungkin kita rutin nyiram, media tanamnya lebih lembab gitu kan. Kalau untuk agave titanota ini lebih kering medianya, banyak pasir. Bahkan pasir Lavarok itu, pasir Malang aja, ini suka. Karakternya akan lebih bagus, lebih kuat, tapi lebih lama. Jadi media tanam kalau yang digunakan kami ya di sini, ketika dia tanamannya masih kecil, ini kita ada humusnya.
ada sekamnya untuk jaga kelembapan karena masih masa pertumbuhan. Tapi kalau sudah mulai ukuran segini, ini medianya udah diganti. Pasir Malang tok untuk bentuk karakter. Karena agave ini selera buyer itu aneh. Iya kan? Yang seperti ini sebenarnya kan dehidrasi tuh ya. Oh iya. Sebenarnya kayak gini kan kepanasan, lama nggak disiram, kenapa dia merah gitu kan. Jadi kalau ada yang posting red solar itu salah. Ini merah ini karena dia dehidrasi. Tapi karena dehidrasinya seperti ini itu lebih estetik. Nah, karena estetiknya namanya tanaman koleksi, permintaan buyer, bahkan buyer itu minta keringkan dulu. Jangan disiram 1 bulan. Nanti kalau sudah kering, warnanya sudah berubah, ya baru dikirim. Nah, seperti ada karakter yang masih seger ya. Nah, yang kayak gini nih. Nah, yang kayak gini ini kalau basah durinya seperti ini, guys. Kalau basah durinya kayak gini. Nah, kalau kering seperti ini. Nah, kalau kering kayak gini. Nah, ini sama nih. Oh, ini satu jenis ya, Mas ya? Ya, ini satu jenis. Ini satu sama, jenis, ya? cuman beda umur. Oh, beda rawatan, beda petani. Iya. Ini lebih garang nih. Karena ini sudah agak besar nih. Oh, iya. Nah, ini agak besar. Ini yang masih di bawahnya. Ini masih masa-masa baru pembentukan karakter. Gitu. Tapi buyer juga beli yang ini juga beli yang ini. Padahal sama FO76 ya kan. Nah, cuman karakternya lebih tua, dia di labelin FO76 petik White Hawk. Nah, jadi durinya memang karakternya lebih putih seperti itu, White Hawk yang kering itu. Bisa diambil. Ini sih ya, Mas. Ini ya? Iya. Ini sama satu jenis. Ya, yang itu, yang White Hawk. Lah, beda. Sama ya? Ini sama ya? Satu sama, jenis sama ini. Sama. Ini sama satu jenis. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan durinya lebih tebel kan. Lah, lebih garang. Padahal ini satu jenis loh. Ya kan? Tapi kan beda nih karakter durinya. Yang ini lebih lebar, yang ini masih kecil. Ya, yang di ini arani FO reguler biasa. Yang ini White Hawk. Nah, kayak gitulah. Lang putih ya? Iya, putih lebih putih. Oh, iya. Kayak gitu. Iya. Oke. Terus agave ini cuman dari anakan kayak gitu, jadi keluar anakan diperbanyak. Nih. Ini COK kita bocorin harganya ya, harga COK. Pasar ini sudah tidak seperti 2 tahun lalu. 2 tahun lalu COK segini masih bisa harga 10 sampai 15 juta. Untuk ukuran segini? Iya, untuk ukuran segini. Anakannya masih 1,5 sampai 2,5. Nah, sekarang karena memang ekonomi lagi lesu, terus produksi sudah semakin banyak, petani sudah makin banyak, ya otomatis hukum pasar kan turun kan, sama seperti Aroid kan. Nah, Aroid juga turun harganya, tapi kan ya petani biasa aja kayak gitu ya. Kalau jual sekarang kita rugi, ya jual besok. Iya, betul. Nah, karena besok bisa jadi 2. Sekarang segini tuh harganya sekitar 4 juta sampai 5 juta. Turun sampai setengah harganya. Anakannya dulu yang 2,5, sekarang sekitar 800 sampai 1 juta. Ya, masih lumayan kalau punya. Ini kan ada 25 piece nih. Jenis anakan ini CG nih. Nah, orang Jepang beli harga 800-an tapi kali 25 kan lumayan ya. Nah, jadi cukuplah buat beli bakso sama rombongnya. Iya, benar. Buat beli cilok sama sandangnya ini, Mas. Ya. Benar. Ya, sama. Di segi ya ini ya, Mas. Kalau dulu Aroid 1 daun bisa 5 juta, 30 juta ya kan. Dia yang merdeka lah. Sekarang ya agave ini sudah turun, tapi turun-turunnya agave masih segituan lah. Lumayan. Ya, karena memang lama. Yang kayak gini nih umurnya bisa berapa tahun? Sekitar 3 sampai 4 tahun nih. Ini dari ukuran seberapa, Mas? 3 tahun. Dari kecil segini. Oh. Dari kecil segini ini mungkin 3 tahun lah. Ya. Dan nggak bisa dipompa. Maksudnya itu di booster, dikasih pupuk, panjang dia daunnya. Jadi tumbuhnya selalu alami biar karakternya keluar. Kalau pakai terlalu banyak pupuk biar cepat besar, ntar durinya nggak tua. Justru agave ini makin lambat pertumbuhannya, karakternya makin keluar. Kayak gitu. Makanya kalau agave itu semakin sering disiram memang semakin besar. Tapi karakternya
kurang, daunnya muda. Nah, jadi yang laku ini guys, ini kan karakternya udah tua-tua tuh, meskipun kecil, tapi karakternya udah keluar. Nah, kayak gini nih, anakan nih masih muda. Ini anakannya saksoi nih. Nah, tuanya kayak gini. Nah, tuanya kayak gini, kecilnya seperti ini. Jadi kalau agave terlalu diturunkan, seperti banyak tuh oknum-oknum teman-teman posting karena mungkin butuh uang ya, jadi dijual 50.000, 100.000, ya terserah, kita nggak ngelarang dan kita nggak punya hak untuk melarang. Ya biar yang begitu-begitu nanti akan pensiun sendiri. Iya, betul. Ya karena mau gimana lagi, orang buyer itu nggak milih murahnya, buyer itu milih kualitas. Ya, betul. Milih kualitas. Jadi tanaman itu boleh kita murahkan, tapi kualitas itu nggak bisa bohongi. Betul. Nggak bisa bohongi. Jadi memang ono rego, ono rupo. Kadang kan bayar Jepang itu kan, waduh aku lihat di Shopee harganya 100.000 untuk anakan. Oh silahkan di check out. Ternyata datangnya sak biting. Ya karena mungkin ketika dia punya stok, dia nggak apa-apa dijual, tapi ketika beli ke petani lagi dia nggak dapat harga segitu kan. Iya. Ya nggak masalah. Jadi kalau kalian mau jual murah, silahkan. Kita juga nggak jual mahal, tapi kita jual sesuai kualitas. Iya betul. Dari petani 100.000 kita jual 125, 110. Intinya harus kita ambil laba lah, namanya bisnis kan kayak gitu. Belum dari perlakuan ekspor dan lain-lain ya kan. Apalagi di Botani Flora ini ada garansi. Ya kan, kalau sampai di sana durinya patah, sampai di sana busuk dan segala macam tanpa bla bla bla, tanpa cancincau kita ganti barangnya. Oh, siap. Ini untuk perawatan mau pengiriman ini berapa hari Mas kira-kira? Berapa hari? Mulai dari sinilah, mulai dari cuci atau gitu. Prosesnya kalau paling cepat itu 1 minggu. 1 minggu ya. Tapi nggak boleh dijemur. Karena habis dicuci kan ada pestisida yang kalau dijemur ya kan jadi nggak steril. Kita pakai ruangan steril, rak steril. Jadi nanti di situ kalau ternyata tanggal 14 nggak kering, ya kita nggak paksa kirim. Ya kita selektif dulu, benar-benar kering, benar-benar tidak ada air, baru kirim. Kalau masih ada, ya kita harus tunda. Kita komunikasikan ke buyer karena bahaya kalau di dalam kardus ada air kan bisa busuk. Masalahnya bisa memanjang juga daunnya kalau nggak kering. Di dalam Pernah saya dapat komplain, jadi ini modot titik jadinya ini koyok iki nglawe istilahnya kayak gitu. Jadi nggak mau. Nah, kayak gitu. Ini harus benar-benar steril ya Mas ya. Ya. Jadi untuk kalian pemirsa yang kepingin tahu banyak tentang agave, kalian bisa berkunjung ke Botani Flora, ya kan? Seperti Mas Kenyes di sini, boleh tanya kupas tuntas gimana, mulai dari rawatannya dan segala macam sampai jualnya mungkin ya, jualnya kemana? Ya buyer itu banyak, Cuman tinggal kita itu menanggapi buyer itu seperti apa. Kadang buyer itu lebih pintar dan lebih pengalaman tentang untuk tanaman agave. Jadi ketika kita menjual agave, setidaknya kita tahu produk knowledge-nya tentang pengetahuan tentang agave. Jangan ngawur. Jadi ada beberapa seller itu dwarf ini dikasih nama salah ngono kan ya, opo gitu. Akhirnya mereka langsung nggak mau beli. Ya, mereka salah kasih nama, ya mereka nggak mau beli. Berarti wes iki biasanya yang begitu itu penipu dan lain-lain gitu. Nah, jadi kita perlu tahu dulu lah caranya. Biar perlu tahu, perlu beli agave dulu. Iya, siap. Benar Mas, benar. Kita tidak hanya melayani ekspor ya. Agave ini juga kita jual di lokal juga. Toksik juga. Benar. Nah, sehabis ini aku yakin Mas Kenyes dari habis dikasih tahu kayak gini dia biasanya beli, guys. Iya. Beres. Tapi kalau dibeli Mas Kenyes bisa jadi bumerang, guys. Nanti kalau jadi anakannya kamu beli lagi berapa gitu. Iya dong. Kita kan petani. Nanti ya nggak apa-apa. Nanti kalau beranak akan saya beli harga 100-an kalau stok saya habis. Siap. Kalau stok saya masih ada ya. Aku tak ngedol tekku dewe kan. Siap. Selama pasarnya masih menyerap ya. Iya. Apa Mas kita produksi. Nggak mudah soalnya kan kita nggak tahu ya. Seperti
orang kemarin itu kan Syngonium lagi lesu. Syngonium lagi lesu lah. Ternyata kemarin dari Belanda ada permintaan Syngonium sampai 20.000 plek. Iya. Ternyata di petani aroid, di petani Syngonium nggak sanggup. Nggak ada stok, iya. Waduh, untuk jenis-jenis yang murah wis tak silep, wis tak buang kayak gitu ya. Ya, itulah pasar, guys. Jadi apa ya? Ketika kita itu bosan mengikuti pasar, tanaman ini nggak laku, tiba-tiba ada permintaan banyak, wes eman. Iya, gitu ya. emang. Mas Kenyes ini atau Mas Mahesa ini, dia mencukupi order 10.000 Blue Max untuk Botani Flora. Jadi yang lainnya sudah nggak sanggup dipeseni segitu, di Mas Mahesa masih ada. Jadi untuk tanaman aroid yang lama-lama, yang hijau, yang jenis lama-lama, di Mas Mahesa ini masih ada. Dia masih konsisten untuk bertani aroid, termasuk Calathea, ya Mas. Iya, termasuk Lutea itu yang mau dibawa ke IKN itu. Iya. Tinggal sedikit Mas. Oh, tinggal sedikit. Karena Alhamdulillah. Oke. Karena Mas sampai kayak hutan Lutea. Kayak hutan. Ya, kapan-kapan kita bisa berkunjung ke tempatnya Mas Mahesa. Siap, bisa Mas. tahu Monggo. tanamannya apa aja di sana ya. Kita silaturahmi. Oke guys, mungkin untuk agave kalau ada pertanyaan yang Mas Mahesa belum terwakilkan, bisa komen-komen aja, bisa tanya aja seperti apa tentang dunia agave dan dunia ekspor tanaman hias. Khususnya di petani Indonesia. Oke, guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired.